ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus kedua mempelai anak kita Imran bin Adi dan juga Nada Suci Andriani Said. Ini adalah sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita menyaksikan kebaikan. Nah, ini dari kebaikan-kebaikan yang seorang muslim itu apabila dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya, itu adalah sebuah pahala yang sangat besar. Apalagi pernikahan itu bukan hal yang sembarangan di dalam agama. Dia adalah ibadah dan ketaatan yang sangat agung. Karena itu setiap nabi dan setiap rasul, mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Walaqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad para rasul, dan kami menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Nah, itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar, salah satu pintu sorga. Nah, itu yang mempertemukan antara orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan dia diikuti oleh keturunannya dengan keimanan pula, kami akan pertemukan mereka dengan keluarga dan keturunannya. Ini ayat datang setelah penyebutan tentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari keindahan pernikahan ini, di dalamnya terdapat lahan-lahan ketaatan. Di sini kadang kita perlu merenungi kembali. Ya, memang yang hadir di sini kebanyakannya bukan yang menikah ya. Sebab kebanyakan kita semua adalah menyaksikan. Tapi bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah dan insya Allah akan menikah, itu hendaknya mengetahui bahwa di dalam pernikahan itu banyak lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah. Seorang perempuan misalnya di tengah rumahnya itu bisa menjadi surganya. Seorang kepala rumah tangga di dalam rumahnya, dia bisa membuat berbagai ibadah yang sebelumnya itu tidak mampu dia lakukan. Nanti terbuka untuknya setelah dia menikah. Setelah dia menikah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dari tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian istri-istri supaya kalian tenang dengannya. Dan Allah jadikan antara kalian kecintaan dan rahmat. Dijadikan antara kalian kecintaan dan rahmat. Begitulah tempatnya dia tenang, beristirahat. Karena itu seorang apabila
dia telah menikah, itu artinya dia mengambil sebagian dari kesempurnaan agamanya. Dan pernikahan itu juga adalah sebab kecukupan. Kalau dia sudah menikah, Allah akan memberi kecukupan untuknya yang lebih. Karena itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli, wallahu wasi'un alim." Kalau mereka yang menikah ini orang-orang yang fakir, tidak punya apa-apa, kalau mereka menikah, Allah akan beri kecukupan untuk mereka dari keutamaannya. Sungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Karena itu keliru ya kalau ada yang memahami bahwa nikah itu nanti kalau dia sudah cukup, sudah mampu, baru dia menikah. Itu kadang bentuk dari waswas syaitan. Seakan-akan kalau seorang menikah itu khawatir dia menjadi fakir, tidak mampu menghidupi keluarganya dan istrinya, itu pemahaman keliru. Allah menjamin bahwa seorang itu apabila dia menikah, maka Allah akan memberi kecukupan untuknya. Allah akan memberi kecukupan untuknya, dan itu dari keutamaannya. Karena itulah tadi saya ingatkan di khutbah bahwa pernikahan itu ikatan suci yang besar. Dan di dalamnya terdapat hak-hak. Karena itu seorang suami hendaknya mengetahui bahwa pernikahan itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang besar. Perjanjian yang tebal. Ada hak-hak yang perlu dia jaga. Dan hak-hak yang dia jaga itu, itulah pintu-pintu surganya. Sampai dia memasukkan makanan ke mulut istrinya, itu juga dihitung sebagai sedekah baginya. Iya. Jadi jangan kita berpikir bersedekah itu kita ambil harta, duit kita beri ke masjid, kita beri anak yatim, orang fakir. Kita memberi makan untuk anak-anak dan istri kita, itu sedekah dihitungnya. Pahala untuk seorang hamba. Sepanjang dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itulah dari konsekuensi ikatan suci ini disebutkan di ayat sebelumnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyaralah. Hiduplah dengan istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Dengan perkara yang baik. Hal yang dimaklumi kebaikannya di tengah kalian. Jadi istri itu perlu dinafkahi. Itu kewajiban di dalam berumah tangga. Terhadap suami ada kewajiban terhadap pakaian istrinya, makanan istrinya, tempat tinggalnya, dan hidup bersamanya, berada di sisinya. Karena itu ada konsekuensinya dalam pernikahan. Kalau misalnya suami meninggalkan istri, berapa lama dia boleh meninggalkan? Nah boleh dia pergi, saya tinggalkan 1 tahun. Nah bisa seperti itu. Ada hukum di dalam syariat, nah boleh lebih 4 bulan. Kalau dia lebih 4 bulan, maka dia wajib untuk minta ridho istrinya, minta izinnya. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga. Diambil, dipetik oleh sebagian ulama bahwa hubungan suami istri itu paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan. Itu paling sedikit. Diambil di masalah ketentuan 4 bulan itu di masalah ila. Bahwa tidak boleh seorang itu memboikot istrinya atau memberi pelajaran lebih dari 4 bulan. Iya. Itu pendapat mayoritas ahli fikih. Jadi ada konsekuensi di belakangnya terhadap berbuat ma'ruf. Demikian pula seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi kadang kita ini juga mindset kita terhadap akhlak ini perlu kita perbaiki. Kadang kita belajar seakan-akan senyum kepada orang sedekah. Ya, itu kan kita maklum ya, senyum kepada orang sedekah. Tapi senyumnya itu kepada orang di luar saja. Kepada kawan, kepada teman, apalagi partner bisnis, tamu, oh bagus senyumnya. Ya, kalau di luar Masya Allah, menebar senyum di sana sini. Tapi begitu pulang di rumah, kadang lebih seram daripada singa. Nah, ini tidak cocok ya. Harusnya
terhadap keluarga kita, kita berbuat yang lebih baik lagi. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di tengah keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik di tengah keluarga kalian. Iya. Itu kadang kelihatan ya, tampak. Ya, pernah ada seorang syekh pegawainya ditelepon oleh istrinya. Dia kebetulan lagi syekh ini dalam kerja. Ditelepon begitu, ada apa? Oh iya, sudah tutup. Kata syekhnya, subhanallah, begitu kamu bermuamalah dengan istrimu kasar sekali. Iya, tutup, sudah selesai. Wah, cuma begitu, iya, nanti saya pulang. Wah, begitu. Ya, kadang hal-hal yang seperti itu kita tidak pikirkan, perkara yang biasa kadang. Karena sudah terlalu biasa. Istri juga sudah memaklumi kita seperti itu. Tapi oleh syekh ini dianggap itu tidak biasa. Masa terhadap istri seperti itu perlakuannya? Terhadap orang lain saya, dia ketemu orang, ya kenapa? Mungkin ada lagi yang lain, atau dia basa-basi sedikit baru dia selesaikan. Kan begitu. Harusnya terhadap keluarganya dia lebih baik daripada itu. Dia lebih baik daripada itu. Maka ini pintu-pintu akhlak terbuka di dalam kehidupan berumah tangga. Iya. Dan setiap dari keduanya, suami maupun istri, itu bertanggung jawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Nah, setiap dari kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Terhadap suami, Rasulullah bersabda, ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan dia akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Dan perempuan juga, wal mar'atu ra'iyah fi baitiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Dan seorang perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya, di rumah yang dia berada di situ. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Maka ini tanggung jawab berada pada semuanya. Kemudian setelah itu juga perlu diketahui bahwa karena pernikahan ini adalah jalan menuju ke sorga, maka seorang suami itu ada beban di pundaknya. Ada istrinya dan anak-anaknya yang dia akan dipertanggungjawabkan, ditanyai nanti pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi perintah yang abadi dalam Al-Quran, tidak berubah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas suami, menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, yu'allimuhumul khair. Caranya dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Diajarkan kebaikan. Diajarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, menyelamatkan keluarganya dan anak-anaknya dari api neraka. Dan memang itulah kehidupan. Tujuan di dalam berumah tangga. Juga terhadap seorang perempuan, harus dia pahami bahwa rumahnya itu disitulah sorganya. Disitulah sorganya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan sorga kepada perempuan itu di seputar rumahnya. Di antaranya beliau bersabda, "Idza sallat fardaha, idza sallat khamsaha, wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hassanat farjaha, wa ata'at zawjaha, dakhala al-jannah, qila laha udkhulil jannah min ayyi babiha thamaniyata syi'it." Apabila seorang perempuan dia sholat 5 waktu dan dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, jadikan perkara yang keempat,
disejajarkan, digandengkan bersama sholat dan puasa. Dia taat kepada suaminya. Ini bukan main-main kedudukan suami bagi istri. Karena itu di hadits lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjud li ahadin." Andai kata saya memerintah seorang itu sujud kepada seorang lain, maka saya akan perintah perempuan sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak ada di dalam syariat kita, haram. Ada manusia sujud kepada manusia yang lain, siapapun dia, suami maupun orang tua, tidak boleh kita sujud. Karena sujud itu hanya untuk Allah di dalam syariat Islam ini. Tapi Nabi kabarkan kalau misalnya ada bentuk sujud yang seperti itu, sujud penghormatan, maka itu hanya untuk istri kepada siapa? Kepada suaminya, karena besarnya kedudukan suami. Karena itu dikatakan 4 yang memasukkan dia surga. Salah satunya dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke sorga dari 8 pintu sorga yang kamu senangi. Bisa masuk dari seluruh pintu sorga yang dia senangi. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, tahukah kalian perempuan-perempuan kalian yang menjadi penghuni sorga? Iya. Atau di sebagian riwayat, tahukah kalian perempuan yang paling baik? Perempuan yang paling baik. Maka Nabi terangkan sifatnya. Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Adalah seorang perempuan, seorang istri yang suami itu sangat bergembira kalau memandang kepadanya. Iya. Memandang kepadanya. Kemudian yang kedua, dari sifat istri ini, wa ata'athu idza amara. Dan istri yang taat kepada suaminya apabila dia diperintah oleh suami. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan jangan dia menyelisihi suaminya pada harta maupun pada dirinya, pada hal yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, itu perempuan yang paling baik. Perempuan penduduk sorga. Di riwayat yang lain Nabi terangkan sifat perempuan penduduk sorga. Al-waludul wadud, al-muwatiyah, al-mu'anisah. Tidak taqaina Allah. Ada 5 sifat. Setiap perempuan yang dia ini penyayang, gemar melahirkan anak untuk suaminya. Yang satu, penyayang. Terus yang kedua, dia siap melahirkan anak untuk suaminya. Ya. Sebagian perempuan di masa ini itu kalau suaminya bicara masalah anak, wah itu panjang perdebatan. Bisa menjadi arena tinju nanti. Karena dianggap bahwa itu memberatkannya, menyusahkannya. Ini adalah hal yang keliru. Tidak boleh ada perempuan yang menentang suami dalam hal yang seperti itu. Ya. Kecuali kalau pertimbangan ada kaitannya dengan masalah kesehatan, perkara yang membahayakannya. Ya, itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau pada hal yang merupakan hak suami, jangan dia bertanya di dalam hal tersebut. Kemudian al-muwatiyah. Dia itu tidak pernah kasar. Tidak keras kepada suaminya. Iya. Tidak keras kepada suaminya. Nah, ini sekarang kita juga menyaksikannya fenomena. Karena kadang sebagian suami, mungkin karena kelebihan cinta kepada istrinya kadang, menganggap biasa saja kalau dia berlaku kasar kepada suaminya. Bahkan kadang ada yang tidak wajar. Iya. Suaminya di rumah itu jadi kopral. Dia yang jadi jenderal. Nah, ini tidak benar. Dalam hal yang seperti ini dia harus tahu bahwa seorang perempuan itu yang merupakan penghuni sorga, istri penghuni sorga, itu orang-orang yang tidak kasar. Tidak berlaku keras terhadap suaminya. Kemudian al-mu'anisah. Dia enak diajak bergaul, enak dibicarai. Tidak taqain Allah. Apabila dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan yang terakhir saya ingatkan kepada para istri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan. Lalu Nabi bertanya, "Kamu ini sudah punya suami atau belum?" Perempuan ini menjawab,
Sudah ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, apa yang kamu lakukan kepada suamimu? Kata perempuan ini, saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaiknya, kecuali kalau saya tidak mampu. Ya, jawabannya saja sudah bagus. Masya Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, Nabi tetap berkata kepadanya, Unduri aina anti minhu, ainahu jannatuki wa naruki. Lihatlah dirimu, di mana kedudukannya pada suamimu. Karena suami kamu itu sorga dan nerakamu. Suami itu bisa menjadi sebab yang memasukkanmu ke sorga, dan suamimu itu bisa menjadi sebab yang memasukkanmu ke neraka. Ya, tergantung apa yang kamu lakukan. Maka ini kalimat-kalimat ringkas, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya di dalam berjalan di suatu bahtera rumah tangga. Sudah terjalin suatu ikatan suci pada hari ini, kita telah menyaksikannya. Iya. Dan yang namanya perahu kehidupan ibarat sebuah bahtera berjalan di atas sebuah lautan. Dimaklumi lautan itu tidak ada yang selalu ombaknya tenang, terlihat sejuk. Ya, seorang bisa bermesra setiap saat, asyik menonton sunrise, sunset, dan seterusnya. Ya. Lautan itu ada kadang ombak yang deras, kadang ada badai-badai yang kencang. Nah, di situ diperlukan keahlian nahkoda, dan diperlukan awak-awak kapalnya itu untuk memaklumi dan membantu nahkoda di dalam menyelesaikannya. Itulah berumah tangga. Seperti itu keadaannya. Iya. Dan di dalam berumah tangga itu juga, iya, di dalam berumah tangga itu, kalau dia diibaratkan bagaikan lautan, ya, lautan itu angin tidak pernah kita atur. Perahu itu tidak pernah jalan mengikuti atau angin itu tidak pernah berhembus mengikuti keinginan perahu. Ya, kalau nahkoda ingin ke suatu arah, belum tentu anginnya mendukung. Nah, itu ada hal-hal di dalam kehidupan seperti itu. Kita menginginkan sesuatu, anginnya tidak mendukung. Justru kita melawan angin. Iya, kita melawan badai. Ada hal-hal yang memang di dalam rumah tangga itu, itulah pintu-pintu ketaatan, sebab-sebab kesabaran. Seorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kedua mempelai pada pernikahan mereka di hari ini, dan mencatat untuk mereka keberkahan pada diri mereka berdua, pada keluarganya, pada anak-anaknya, dan pada kedua orang tua mereka, serta semua keluarga dari kedua mempelai. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi afiat kepada kita semua, menjaga kita semua dari segala kejelekan, menghindarkan kita semua dari segala wabah, dari segala penyakit, dari segala hal yang membahayakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Dan saya tutup di akhir kalimat ringkas ini dengan doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.